Shalom saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Selamat malam, salam sejahtera buat saudara sekalian. Apa kabar saudara malam hari ini? Doa kami saudara selalu dalam keadaan yang luar biasa baik, tetap dalam penyertaan dan dalam pemeliharaan Tuhan yang hidup. Puji Tuhan, berjumpa lagi dengan saat teduh dan doa sebelum tidur malam hari ini. Saat teduh malam hari ini berjudul Carilah Dahulu Kerajaan Allah. Firman Tuhan di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-33 mengatakan, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Alkitab mengatakan bahwa Salomo adalah raja yang paling berhikmat yang pernah hidup di bumi ini. Bahkan menurut tradisi atau cerita orang Yahudi, suatu kali Raja Salomo memanggil seorang tukang cincin untuk datang menghadapnya. Raja Israel itu meminta si tukang cincin untuk membuat sebuah cincin khusus baginya. Cincin yang bertuliskan kalimat yang benar dan tepat di segala situasi. Setelah cukup lama, baru si tukang cincin datang dan membawa karyanya ke hadapan Raja Salomo. Raja Salomo pun sangat senang menerima cincin yang bertuliskan, "Ini pun akan berlalu." Ketika Raja Salomo sedang berhadapan dengan banyak masalah, maka ia akan memandang kepada cincin yang tersemat di jarinya. Kemudian ia mendapat semangat dan kekuatan dari kata-kata itu, "Ini pun akan berlalu." Ketika Raja Salomo mendapat upeti berupa barang-barang yang berharga dari kerajaan-kerajaan yang ingin bersahabat dengan kerajaan yang dipimpinnya, kembali ia menatap cincinnya, "Ini pun akan berlalu." Katanya di dalam hatinya. Ketika hadir dalam sebuah jamuan pesta yang sangat mewah, Raja Salomo pun kembali menatap cincinnya dan berkata dalam hatinya, "Ini pun akan berlalu." Baik masalah, baik kekayaan maupun kenikmatan dunia ini akan berlalu. Itulah sebabnya pesan Raja Salomo kepada kita dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat yang pertama, "Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya." Memang untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk masalah atau krisis yang sangat besar pun pasti ada waktu yang tepat untuk berakhir. Jadi kita tidak perlu berputus asa ketika berhadapan dengan masalah yang besar, karena Tuhan menyediakan sebuah jalan keluar yang tepat dan indah pada waktunya. Jika saat ini kita mengalami rentetan musibah, kesulitan seperti yang mungkin dialami oleh Ayub, di mana dalam sekejap mata ia kehilangan anak-anak dan semua harta yang dimilikinya, maka kita pun harus percaya bahwa ada saat yang tepat di mana Tuhan akan memulihkan segala sesuatunya. Tuhan memulihkan keadaan Ayub pada waktu yang tepat, ketika hati dan motivasi Ayub telah teruji murni di hadapan Tuhan. Jika semua harta, keindahan, kesenangan, atau apa yang sangat kita sukai di dunia ini akan berlalu karena sifatnya yang fana, itu pun berarti kita harus mencari dan mengejar sesuatu yang bersifat kekal. Rick Warren mengatakan bahwa kehidupan di dunia ini hanyalah geladi bersih sebelum pelaksanaan hidup yang sesungguhnya. Kita akan menghabiskan waktu lebih banyak setelah kematian kita nanti, yaitu di dalam masa kekekalan. Karena itu baiklah kita mempersiapkan diri untuk kehidupan yang kekal. Ketika kita hidup dengan pertimbangan akan kekekalan, maka nilai-nilai dan langkah dalam hidup kita akan mulai berubah. Karena itu janganlah lagi kita berfokus pada keinginan untuk mengejar kekayaan, kehormatan, atau kedudukan semata. Biar kita mencari perkara-perkara yang bernilai kekal, yaitu mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka dalam hidup kita tidak perlu kemudian karena kekhawatiran kemudian kita mengejar harta, karena kekhawatiran maka kemudian kita mengejar untuk mencari uang, karena kekhawatiran maka kemudian kita mengejar segala sesuatunya yang ada di dunia ini, sehingga kita melupakan, mengabaikan
yang utama dalam hidup ini, yaitu untuk mencari kerajaan Allah serta kebenarannya. Sebab itu malam hari ini saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita harus mengerti dalam kehidupan kita, supaya dalam kehidupan kita terus berfokus untuk mencari sesuatu yang bernilai kekal. Apa yang bernilai kekal? Yaitu perkara-perkara yang berkaitan dengan kerajaan Allah dan kebenarannya. Kejarlah hal itu. Maka kita tidak perlu khawatir. Kita percaya bahwa kita punya Bapa yang luar biasa, yang mengasihi, yang memperhatikan hidup kita semuanya. Sehingga dengan jalan demikianlah akan terus menyadarkan pada setiap kita. Kita tidak perlu hidup dengan kekhawatiran, tapi hidup dengan kepercayaan, dengan terus mengutamakan untuk mencari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya dalam kehidupan kita. Dan itulah yang merupakan prioritas dalam hidup orang percaya. Persoalannya dalam hidup kita malam hari ini, apa yang menjadi prioritas dalam hidup kita? Apakah kita masih mengejar sesuatu yang bernilai semu atau fana di dunia ini? Atau kita mulai mengejar sesuatu yang bernilai kekal, kerajaan Allah dan kebenarannya? Mari kita evaluasi kehidupan kita dan mulai memperbaikinya dan mengarahkan diri kita pada hal yang benar dan bernilai kekal di dalam Tuhan, yaitu mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Tuhan memberkati kita semuanya. Bapa, kami mengucap syukur malam hari ini untuk kasih dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Melalui firman-Mu kami diberkati lagi, agar dalam kehidupan kami tidak lagi terfokus untuk mengejar keinginan, kekayaan, kehormatan, atau kedudukan semata. Tapi biarlah kami belajar untuk mencari perkara yang bernilai kekal, yaitu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka dalam kehidupan kami terus mau melangkah dengan iman, tanpa perlu khawatir ataupun takut, karena kami tahu Tuhanlah pemelihara dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Tuhan kiranya menyatakan penyertaan dan perlindungan-Mu atas kami semuanya, sehingga kami dapat beristirahat dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu merupakan prioritas dalam hidup kita, orang percaya. Sebab Tuhan adalah pemelihara hidup kita. Jadi tidak perlu khawatir dan takut lagi. Berjalanlah dengan iman. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya, dan sampai berjumpa lagi pada saat teduh dan doa sebelum tidur yang selanjutnya.